memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Tidak ada kisah yang lebih hebat dan lebih besar selain kisah yang kami percayai oleh iman bahwa ada pribadi Allah yang mau mati bagi kami, mengorbankan dirinya bagi kami, memberi yang terbaik bagi setiap kami, rela haus bagi kami, supaya setiap kami boleh menikmati kelegaan, setiap kami Tuhan boleh menikmati kesatuan dengan Allah melalui kebangkitan-Mu Tuhan bagi kami semua. Kematian-Mu adalah untuk kami, kebangkitan-Mu adalah untuk kami. Biarlah hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin dan tolong setiap kami mau duduk diam sekali lagi, kami ingin memahami karya-Mu yang besar, sehingga jiwa kami boleh sekali lagi terkagum Tuhan dengan apa yang menjadi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan jiwa kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan dan bersyukur Tuhan karena terlalu besar yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kemegahan-Mu bukan hanya pada penciptaan Tuhan, tapi kemegahan-Mu juga pada karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, dan karya-Mu di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mau siap duduk diam mendengar firman-Mu, berbicara. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dalam setiap hati kami, menerjemahkan setiap firman itu, sehingga setiap kami boleh dikuatkan dengan kekuatan daripada ilahi, kekuatan daripada Allah kami yang senantiasa mengasihi kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul dan bertemu kembali untuk kita bisa sama-sama belajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih ingat dengan apa yang menjadi khotbah daripada gembala kita ya, Om Yo, mengenai kehausan yang Yesus tanggung bagi kita. Oke, sedikit saya akan menyinggung dan ini merupakan kelanjutan dari apa yang Om Yo sudah sampaikan. Oke, nah topik yang mau saya bawa pada hari ini adalah kebangkitan yang memastikan. Wah ya kan, kalau sebelumnya kematian yang mematikan, the death of the dead ya gitu ya. Ini adalah kebangkitan yang memastikan ya. Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus pastikan yang kemudian ditunjukkan melalui kebangkitan fisiknya. Oke. Ya, tak tolong next. Saya berikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ya bukan ilustrasi sebenarnya, guyonan aja lah ya. Oke, seorang menantu dan mertua. Bapak Ibu tahu kalau sudah mertua dan menantu ini pasti ada masalah gitu ya yang mau disampaikan gitu ya. Seorang mertua perempuan dan menantu perempuan ya. Menantu perempuan tuh nggak cocok dengan mertuanya gitu ya. Mertuanya juga nggak cocok sama menantunya gitu. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa udahlah mungkin untuk mendamaikan kita mau jalan-jalan saja ke 3 benua misalnya begitu ya. Oke, jadi menantu perempuan mengajak mertuanya itu jalan-jalan, mungkin di sepanjang jalan ada satu perubahan yang terjadi ya. Berharap mertuanya itu menerima dan kemudian memandang dia sebagai menantu yang baik begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata mungkin kenyataannya tidak seperti itu ya. Lalu kemudian ketika mereka berjalan berwisata di Yerusalem, kemudian tiba-tiba mertua perempuannya ini dipanggil Tuhan gitu ya, meninggal dunia. Kebetulan mereka bukan orang Kristen gitu ya. Oke, lalu kemudian meninggal, lalu kemudian oleh otoritas tempat ditanya, ya pilihannya adalah begini, mertuamu dikubur di sini, biayanya sekitar 2.000 US dollar, ya kan? Tapi kalau dibawa pulang ke negaramu, itu memakan biaya segala sesuatunya memakan biaya sekitar 8.000 US dollar, jadi 4 kali. Sekali lagi ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya, bukan realita ya. Oke. Ya kan, 2.000 US dollar dikubur di Yerusalem, ya kan, 8.000 US dollar harus pulang ke kampung, ya kan, ke kampung halaman. Lalu menantunya bilang, sudah saya yang pilih yang 8.000 US dollar. Lalu otoritas tempat berkata, lu Bu kemahalan tau, 4 kali lipat loh, dikubur di sini aja gitu kan. Enggak, saya maunya pulang kampung saja gitu kan. Loh kenapa? Kok ibu itu rela bayar 4 kali lipat gitu loh daripada dikubur di sini? Lalu sang menantu menjawab, karena dulu saya pernah dengar ada orang yang dikubur di Yerusalem bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dia nggak mau kalau mertuanya punya potensi untuk bangkit Bapak Ibu ya pada hari yang ketiga. Gitu ya. Oke, ya kalau Bapak Ibu mungkin tahu kebangkitan Yesus terjadi itu di Yerusalem. Ya, dan bukan hanya terjadi di Yerusalem, berita pertama kebangkitan Yesus adalah di Yerusalem, di tempat Yesus dibenci, di tempat Yesus disalib, di tempat Yesus dibunuh. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke.
Akan berbeda kalau misalnya Yesus matinya di Yerusalem, lalu kemudian orang Kristen tersebar, lalu kemudian teori atau mungkin konsep atau ide bahwa Yesus bangkit itu ada di Italia misalnya begitu ya. Oke. Berarti ini bisa jadi sebuah mitos atau kesepakatan orang Kristen yang ada di Italia, betul ya? Tetapi kita tahu bahwa berita pertama tentang kebangkitan Yesus itu adalah di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu tanya, sepasti apakah kebangkitan Yesus? Saya katakan, dari semua kisah sejarah yang Bapak Ibu tahu, kebangkitan Yesus itu bukti kepastiannya jauh melampaui semua berita apapun. Bisa dipahami ya? Kisah tentang Siddhartha Gautama saja dokumennya kita punya itu jaraknya dengan Siddharthanya sendiri itu 600 tahun loh Bapak Ibu. Dokumennya loh. Julius Caesar itu selisihnya dari Julius Caesar dengan dokumen yang kita punya tentang Julius Caesar itu selisihnya sekitar 500 tahun. Bisa dipahami ya? Oke. Gajah Mada, kita kenal Gajah Mada itu kita taunya hanya dari satu dokumen saja. Dan itu jaraknya juga cukup jauh. Ya, kopiannya itu dengan kisah aslinya. Tetapi antara Yesus dengan bukti-bukti perkamen selisihnya 200 saja antara Yesus naik ke sorga ya kan dengan tulisan pertama para rasul dengan jarak 200 tahun itu saja kita sudah punya 6.000 perkamen loh Bapak Ibu. Ya kan? Jadi keyakinan bahwa Yesus bangkit bukan hanya saja sebuah kepercayaan iman Kristiani, tapi itu adalah sebuah realita. Dan Yesus bangkit juga bukan dalam bentuk roh bergentayangan gitu, shalom gitu kan, apa kabar, terus dilihat kakinya kok nggak ada gitu kan, ngayang gitu kan. Tidak, Yesus bangkit secara fisik. Yesus bangkit secara tubuh. Loh memangnya kenapa? Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit 100%, sel-sel yang di dalam tubuh Yesus juga dipertahankan sampai 3 hari kemudian itu masih bagus, ototnya itu masih bagus, betul ya Bapak Ibu ya? Ada kuasa Allah yang menaungi mayat Yesus, jenazah Yesus pada waktu itu. Dan ada kuasa Allah yang juga membangkitkan daripada Yesus Kristus. Sehingga setiap orang boleh melihat kebangkitan itu bukan sebuah keyakinan semata, tapi sebuah realita yang dilihat dan bisa diraba dan dipandang dan didengar. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Tak, tolong next. Nah, pentingnya kebangkitan tubuh ini seperti apa? Kenapa Yesus harus bangkit secara tubuh? Oke. Nah, yang pertama, Yesus berkata begini. Paulus berkata begini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa Bapak Ibu, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada jalan keselamatan apapun di dunia ini. Jadi paham ya? Karena semua manusia telah ditelan di dalam dosa, dan mereka yang di dalam dosa akan ditelan di dalam maut, setuju? Dan momen di mana orang itu ditelan maut adalah kematian, setuju? Mau apapun agamanya, mau apapun keyakinannya, tidak akan ada jalan keluar. Karena tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari maut, tidak ada seorang pun yang keluar dari kematian. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus keluar dari situ. Yesus mendobrak pintu keluar. Maka kalau Yesus sudah mendobrak pintu keluar, maka ada jalan keluar. Betul tidak? Dan Yesus adalah pribadi pertama yang mendobrak pintu itu. Yang menjebol kematian itu. Makanya kita meyakini bahwa mereka yang percaya kepada Kristus akan beroleh jalan lepas dari maut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi apapun kepercayaan orang, mau apapun kebijaksanaan orang, semuanya sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Itu momen yang pertama. Dan yang kedua adalah begini, bahwa kebangkitan Yesus adalah inaugurasi Yesus sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Pelan-pelan. Masih ingat waktu Yesus pertama kali dibaptis, dia berkata apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sang raja sudah datang. Oke, tinggal diinaugurasi. Betul ya? Yakin gak Prabowo akan jadi presiden Bapak Ibu? Yakin, sudah terpilih, betul ya? Tapi belum diinaugurasi, dia belum jadi resmi menjadi seorang presiden. Dan ketika Kristus bangkit daripada kematian, Alkitab katakan dia membawa
tawanan. Tawanan itu biasanya gini loh Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang perang ya kan perang, terus kemudian tawanannya diambil oleh orang yang mengalahkan musuhnya. Ya, jadi musuhnya dikalahkan, rajanya dikalahkan, prajuritnya dikalahkan, tawanannya dibawa. Kalau tawanannya dibawa, nanti tawanannya jadi milik siapa? Yang menang kan, betul nggak? Masih ingat Israel juga dulu begitu kan sama Babilonia kan, Babilonia mengalahkan Israel, rajanya mati, prajuritnya mati, misalnya begitu ya. Maka seluruh rakyat Babilonia seluruh masyarakat Israel menjadi milik Babel, melayani Raja Babel. Bisa dipahami ya? Kristus bangkit membawa tawanan, ya kita ini semua. Sehingga kita punya kehidupan yang lepas dari tahanan yang sebelumnya, menjadi hidup yang mengabdi kepada Raja yang baru. Ya ini Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Dan kerajaan Allah berlangsung sampai akhir zaman. Artinya begini loh Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar kekuasaan Tuhan saja, tapi sebenarnya Tuhan juga bekerja di atas muka bumi sampai akhir zaman. Artinya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja sampai sekarang. Bagaimanakah Tuhan tidak berhenti bekerja sampai sekarang dengan menaruh kita ini loh anak-anaknya di sepanjang zaman, di berbagai negara, ya kan, dari berbagai suku, dari berbagai bahasa. Kita ini semua adalah orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, dan melalui kita Tuhan itu bekerja menggarami dunia ini, membawa terang bagi dunia ini, membawa kebaikan bagi dunia ini. Amin. Jadi keberadaan Bapak Ibu bukan suatu kebetulan. Bapak Ibu ada dalam rangkaian kerajaan Allah dan Bapak Ibu punya fungsi. Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak punya konsep demikian, betul tidak? Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak tahu kerajaan Allah itu ada, apakah Tuhan bekerja, saya ini kenapa ada di dunia ini, pada hari, pada momen, pada masa di negara ini. Bisa dipahami ya? Kebangkitan Yesus sangat penting Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah iman Kristen kita, kebangkitan Yesus yang secara fisik, yang dilihat, lalu ada saksi matanya, lalu ada yang mencatatnya. Kebangkitan Kristus, keyakinan kita akan kebangkitan Kristus itu bukan keyakinan semata, tetapi sebuah fakta sejarah. Atau iman kita adalah historical faith, jadi iman yang sesuai dengan sejarah. Betul ya? Oke, Bapak Ibu percaya Soekarno ada? Ada. Kepercayaan Bapak Ibu sesuai dengan sejarah. Ketika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, itu bukan kepercayaan agamawi saja, tapi itu juga kepercayaan sejarah. Dan untuk mempercayainya itu adalah sesuatu yang masuk akal. Betul gak? Kalau kita percaya gini, seorang berkata gini, saya percaya bahwa Soekarno itu temannya adalah Ultraman. Nah, gitu ya. Soekarnonya benar, Ultramannya nggak masuk akal, betul tidak? Karena Soekarno nggak kenal Ultraman setelah zaman Soekarno, betul ya? Berarti mengatakan bahwa Soekarno tidak berteman dengan Ultraman itu masuk akal. Saat kita percaya Yesus itu mati dan bangkit, meskipun kita tidak pernah melihat orang bangkit dari kematian, tapi karena itu pernah ada pada satu momen waktu tertentu, kemudian di lokasi yang tertentu, dan dilihat oleh orang-orang tertentu, maka kita yakin bahwa Yesus mati dan bangkit adalah sebuah keyakinan yang masuk akal. Prosesnya mungkin kita tidak tahu, melampaui akal kita, tetapi kejadiannya adalah sesuatu yang masuk akal. Bisa dipahami Bapak ya? Jadi iman kita itu iman yang sesuai dengan sejarah, iman yang juga sesuai dengan akal kita. Jadi iman kita tidak bertabrakan dengan akal. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian apa yang memastikan bahwa Yesus itu bangkit? Ini penting bagi saya pribadi. Karena saya nggak bisa meyakini sesuatu kalau tidak ada fakta yang pasti. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau misalnya nih ada orang dari luar gitu kan, aduh hujan, padahal kita nggak mendengar suara hujan, kita nggak dengar suara guntur, tapi karena dia dari luar dan kemudian basah kuyup, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa memang di luar hujan, tanpa harus kemudian ngecek di luar hujan atau tidak, betul tidak? Dan yang datang adalah orang kita tahu dia adalah orang yang jujur, kecuali kalau dia yang suka ngeprank lain lagi ya Bapak Ibu ya. Wah ngeprank kamu. Nah kita tahu bahwa dia orangnya jujur dan dia bawa gitu kan basah kuyup gitu. Oh berarti memang di luar itu hujan.
Kalau Yesus berkata, aku mati bagi dosamu, kita nggak tahu dosa itu bentuknya kayak gimana, wujudnya kayak gimana. Tapi karena yang ngomong adalah Yesus dan Yesus mati dan kemudian menggenapi kematiannya bagi dosa kita, maka kita tahu dosa itu nyata, betul tidak? Tanpa harus kemudian buktikan dosa itu ada, kesuwen, betul ya, kelamaan gitu kan. Oke. Dan kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian secara fisik, secara tubuh, maka kita tahu bahwa Yesus benar-benar mengalahkan kematian. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang menarik adalah saat Yesus bangkit, Bapak Ibu, yang menarik, kubur Yesus itu kosong. Jadi begini, kan berita kebangkitan Yesus itu kan ada di Yerusalem, tempat orang melihat kematiannya, betul ya? Tempat orang melihat kuburnya. Kalau memang Yesus tidak bangkit pada waktu itu, gampang saja para orang Farisi sama orang Romawi datang ke kuburan Yesus, buka pintu batunya, tunjukkan mayat Yesus, ambil mayatnya, diarak di tengah kota. Nyo, iki loh yang diyakini orang Kristen, betul tidak? Tapi apakah mereka melakukannya? Enggak, karena memang di kuburan kosong. Alibinya adalah mayat Yesus dicuri. Tapi apakah betul mayat Yesus dicuri? Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, orang Yahudi tidak mudah memegang mayat, setuju ya? Apalagi kalau mayatnya sudah 3 hari. Wong pegang bangkai saja mereka harus menyucikan diri. Tidak gampang pada waktu itu. Sesuatu yang sangat mustahil. Ada banyak hal yang bagi saya itu sangat kita syukuri loh Bapak Ibu. Oh, bisa jadi yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas. Pernah dengar ini? Loh, di Alkitab ditulis Yesus mati disalib, Yudas diapain? Tergantung di atas pohon. Enggak, Yesus disalib, Yudas bunuh diri kan? Bunuh diri kan? Lah kalau memang itu Yudas, lalu ini siapa yang mati kan gitu kan? Jadi keyakinan bahwa yang mati itu adalah Yudas tercoret dengan sendirinya dari berita Alkitab, betul nggak? Berarti meyakini yang tersalib adalah Yesus masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal. Oh Yesus nggak mati, dia pingsan, mati suri saja, habis itu kemudian 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Bro, tangan lobang, kaki lobang, bisa berdiri? Bisa? Saya yakin waktu Yesus muncul, kalau memang betul-betul Yesus itu adalah mati suri atau pingsan, maka dia akan ngesot, shalom. Dan yang menarik adalah lambung Yesus ditusuk dari bawah, itu kan ke atas gini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tulang rusuk ke bawah ini ke atas berarti menembus paru, dan kemudian keluar air dan darah. Berarti menunjukkan apa? Bahwa paru-paru Yesus sudah penuh dengan cairan. Udah pasti, kalau paru-paru sudah penuh dengan cairan, maka Yesus pasti mati. Oke? Nah, jadi kubur Yesus kosong, belum lagi penderitaan para rasul loh Bapak Ibu. Semua rasul memberitakan bahwa Yesus bangkit dan mereka rela mati demi berita itu. Saya sering mungkin berkali-kali sampaikan, kalau kita berbohong, orang itu kalau sudah mendekati kematian itu jarang yang berbohong. Betul ya? Biasanya maunya jujur, betul ya? Oke, mungkin pernah dengar ilustrasi ini ya. Seorang suami bilang sama istrinya, aduh waktu aku bangkrut, kamu beserta dengan aku gitu ya. Waktu anak kita mati, kamu beserta dengan aku gitu ya. Sang istri merasa tersentuh, sudahlah aku akan menyertaimu gitu kan. Bukan itu maksudku istriku, aku baru tahu setelah menikah dengan kamu itu ternyata bawa sial gitu ya. Guyon, bercanda Bapak Ibu, enggak. Maksudnya itu lain ternyata gitu. Artinya bahwa orang itu akan mulai jujur. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya saya kasih deh 2 juta gitu ya, bilang yang khotbah hari ini ganteng misalnya gitu ya. Lalu datanglah kemudian kelompok ekstremis mukulin Bapak Ibu gitu kan. Bapak Ibu masih mempertahankan 2 juta itu dan berkata bahwa saya tampan? Enggak kan, lepas kan. Udah 2M aja ya, 2M. Kemudian mereka mulai potong jari-jari Bapak Ibu. Kira-kira masih bertahan? Enggak, lepas aja 2M. Tapi kita bisa tahu Thomas pergi ke India, mati memberitakan bahwa Yesus bangkit. Petrus, Paulus mati di Roma memberitakan bahwa Yesus bangkit. Yakobus pergi ke Eropa, kemudian Matius pergi ke Afrika. Mereka semua mati dengan berita yang sama bahwa Yesus Kristus bangkit. Berarti mereka ini jujur. Dan di dalam pemberitaan mereka teraniaya, bukan hanya teraniaya, mereka justru tidak dapat keuntungan dari berita itu. Betul tidak? Ya kan, kalau Bapak Ibu pergi ke lihat orang pergi kampanye atau demo, pilihannya cuma 2.
Mereka setuju dengan ide tentang demo, atau yang kedua mereka dibayar untuk demo. Gitu kan. Oke, tetapi kalau kita melihat bahwa mereka semua tidak ada yang kaya karena memberitakan Yesus bangkit. Justru mereka ditinggal sanak saudaranya, mereka menjadi miskin, mereka menjadi bangkrut, ya kan? Tapi mereka tetap rela mempertahankan itu. Berarti karena memang Yesus benar-benar bangkit. Ini penting. Sebelum kita memahami kepastian penyertaan Yesus, kepastian daripada janji Yesus, maka kebangkitan ini harus kita yakini secara pasti terlebih dahulu. Dan belum lagi kemudian para rasul berkata begini, Yohanes itu menulis dalam surat Yohanes, kami ini dengar loh, kami ini lihat loh dengan mata kami ini juga raba gitu loh, bahwa Yesus itu bangkit. Dialah yang kami tuliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, surat Yohanes, surat kepada jemaat Filipi dan sebagainya. Artinya bahwa perjanjian baru itu adalah tulisan dari saksi mata yang pertama yang lihat Yesus. Makanya di dalam sejarah Alkitab itu bukan hanya nggak bisa dikeluarkan dari bukti sejarah, itu nggak bisa, karena memang bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kemudian surat-surat yang lain adalah bukti tertulis dari sebuah peristiwa historis, yakni bahwa Yesus itu bangkit. Dan kemudian waktu Yesus bangkit, yang saksi, yang lihat itu banyak loh Bapak Ibu. Gak cuma 1-2 gitu kan. Kalau misalnya ini ada yang meninggal gitu ya, engkongnya meninggal gitu kan. Aduh tadi malam aku lihat engkong ada di dapur gitu kan. Paling ngelihat cuma 1-2, betul lah ya. Tapi kalau yang lihat 500 orang, berarti engkongnya gak jadi mati, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Dan mereka ngelihat ceritanya sama lagi. Makan ikan goreng misalnya gitu ya. Maka sudah dipastikan bahwa engkongnya nggak mati, jangan-jangan ya dikubur orang lain, betul tidak? Betul ya? Nah Alkitab sendiri mengatakan waktu Yesus bangkit dan dia naik ke sorga, yang menyaksikan Yesus itu naik ke sorga, 500 orang plus 12 murid. Dan waktu Paulus nulis surat 1 Korintus kepada jemaat Korintus, Paulus ngomong kayak gini, waktu aku menulis surat ini, mereka sebagian masih hidup. Artinya begini, lu gak percaya, monggo cek. Betul ya? Itu satu. Dan yang kedua, surat yang kita baca, itu terbukti valid. Loh kenapa? Karena saksi matanya masih ada. Paling gampang cek sama Bunda Maria sana, kan gitu kan? Bunda Maria masih hidup kan waktu Yesus mati dan naik, betul ya? Cek sama Bunda Maria itu. Cek itu sama saudaranya. Mana saudaranya? Iku Yakobus. Yang mana? Yang nulis surat ya Yakobus. Yang nulis surat Yakobus adalah saudara Yesus. Saudara Yesus saja percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Padahal sebelumnya dalam kisah dalam kitab Injil kita tahu bahwa Maria dan dan saudara-saudara Yesus menganggap Yesus apa? Gila, betul tidak? Gila. Tapi kemudian Yakobus di dalam pemberitaan Injil dan di dalam kematiannya dia mengatakan bahwa saudara saya Yesus Kristus adalah Mesias. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa saya mau beritahu begini, bahwa kebangkitan Yesus itu pasti. Sudah paham ya? Kebangkitan Yesus itu real. Kebangkitan Yesus itu nyata. Maka dengan demikian, apa dan mengapa tujuan Yesus mati dan bangkit itu juga real. Ya kan? Aduh teles kabeh gitu kan. Oh ya sudah, berarti hujan yang di luar adalah real. Bisa dipahami ya? Nah, yuk kita akan belajar sama-sama kepastian ya kan yang Tuhan Yesus berikan melalui kebangkitan tubuh, melalui kebangkitan fisik. Yang pertama adalah kepastian akan janjinya. Oke, by the way, gambar-gambar yang saya tunjukkan ini gambar-gambar yang kuno ya. Ini abad 13 tadi ya Bapak Ibu ya, dibuat di abad yang ke-13. Oke. Nah, Yesus berkata begini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, sama-sama kita baca 1, 2, 3, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Siapakah anak manusia itu? Yesus. Supaya Bapak Ibu tahu, kata anak manusia itu nggak boleh sembarangan diucapkan. Antara kata anak Allah dengan anak manusia itu lebih sakral dibanding anak Allah. Karena kita adalah anak Allah. Malaikat juga disebut dengan anak Allah.
Tapi anak manusia tidak pernah disematkan kepada siapapun selain kepada Mesias yang akan datang. Menurut nubuatan kitab Daniel. Bisa dipahami ya? Nah, Yesus mengklaim dirinya bukan hanya sekedar anak Allah, tapi dia mengklaim dirinya adalah anak manusia. Tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus memprediksi kematiannya, Yesus juga menjanjikan kebangkitannya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini, bahwa Yesus itu memberikan janji yang paling sulit, betul lah ya. Janji bangkit itu kan sesuatu yang sulit, betul lah ya. Oke, aku nanti bangkit ya pada hari yang ketiga, itu sulit. Tetapi Yesus menggenapinya secara presisi. Tepat pada hari yang ketiga. Jumat dia mati, kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Sudah paham ya? Oke. Nah, gak pernah ada manusia di dunia ini yang bisa menjanjikan itu. Tapi Yesus menjanjikan sesuatu yang mustahil dan digenapi. Maka dengan demikian, bahwa janji-janji Yesus yang tidak sesulit sebelumnya, sesulit kematiannya, mudah untuk digenapi. Bisa dipahami ya? Oke, dia janji, lautan kan ku seberangi demi kamu sayangku, misalnya gitu ya. Gerimis titik, sayang, tunggu ya. Maka kita tahu bahwa dia bukan orang yang konsisten. Tapi kalau dia saja banjir, dia seberangi hanya untuk bisa makan malam bersama dengan pacarnya, dia bawa baju ganti, dia bawa sepatu ganti, maka kita yakin gerimis tidak akan menghalangi dia, betul nggak? Karena dia sudah melewati yang sulit dan membuktikan bahwa yang sulit saja digenapi, apalagi yang ringan. Bisa dipahami? Sama, Yesus sudah menggenapi yang sulit, bangkit pada hari yang ketiga, maka dia, kita yakin, menyertai kita, ngasih makan kita, kan jauh lebih gampang, betul Bapak Ibu. Memelihara kita dengan mengorbankan dan bangkit itu lebih gampang mana Bapak Ibu? Oke, mati dan bangkit gitu kan, apalagi ngasih makan. Makanya kalau kita khawatir bahwa Tuhan tidak pelihara, maka kekhawatiran itu tidak masuk akal. Bisa dipahami ya? Ya kan? Sama seperti seorang kekasih yang sudah tunjukkan badai dia lewati, kemudian banjir 1 meter dia lewati demi bisa makan malam dengan dia, lalu kemudian gerimis sang kekasih kemudian WA, aku gak yakin kamu akan datang, gitu kan? Itu gak masuk akal, betul ya? Nah kalau Yesus demi kita saja mau bangkit pada hari yang ketiga dan dia genapi itu, maka janji untuk memelihara kita. Dan kalau kita nggak yakin Tuhan pelihara, itu keyakinan yang tidak masuk akal. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya ketika kita khawatir, ketika kita pesimis, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, kok aku ini jauh dari Tuhan ya? Atau mungkin suatu saat kita merasa bahwa aku ini tidak pantas di hadapan Tuhan. Problemnya bukan di Tuhan. Problemnya di kita. Yang dimana kita lebih bersandar pada hikmat sendiri. Dan bukan bersandar pada hikmat Tuhan. Next ya. Kematian Yesus. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Om Yuni, ya kan? Bahwa Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, Yesus menggenapi nubuatan Mazmur 22. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 22 itu semuanya komponennya digenapi saat Yesus disalib. Demikian juga dengan nubuatan Yesaya digenapi. Kematian Yesus sepenuhnya tepat sesuai dengan nubuatan para nabi-nabi PL. Setuju ya? Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Yesus ngomong apa waktu dia dikhianati oleh Yudas? Waktu Yudas kemudian pergi menjual Yesus. Orang yang duduk semeja dengan aku dan mencelupkan tangannya bersama dengan aku, dia akan mengkhianati aku. Dari mana itu Bapak Ibu? Yesus mengutip apa? Mazmur. Betul gak? Saat Daud berbicara mengenai Absalom anaknya yang memberontak pada dia. Yang melawan aku itu yaitu anakku yang biasa kalau aku makan malam ya bareng sama aku. Dia yang mengkhianati aku. Bisa dipahami ya? Dia mengutip semua komponen dalam proses penyaliban itu semua ada di dalam perjanjian lama. Itu berarti membuktikan bahwa seluruh tulisan para nabi adalah benar. Kalau apa yang mereka nyatakan kemudian terbukti dalam sebuah realita, maka apa yang mereka katakan
kesemuanya adalah benar. Setuju ya? Paham ya? Makanya saya meyakini, Pak, kenapa sih kita harus baca kitab Perjanjian Lama? Kan kita orang-orang Perjanjian Baru. Loh, jangan salah. Perjanjian Lama itu benar atau salah Bapak Ibu? Terbukti benar. Dan kalau yang ngomong Daud, yang ngomong Yesaya padahal jaraknya itu ribuan atau mungkin ratusan tahun dan mereka ngomong hal yang sama tentang Yesus, maka kita tahu bahwa apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka katakan itu berasal dari Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan yang sama yang mau mati di atas kayu salib bagi kita. Makanya kita tetap baca Perjanjian Lama. Jangan di skip ya Bapak Ibu dari bacaan harian itu kan. Wah, Perjanjian Lama, saya bukan orang Perjanjian Lama, saya orang Perjanjian Baru. Nggak bisa gitu loh. Karena penggenapan dari Perjanjian Baru ada di Perjanjian Lama. Nah, itu kematian Yesus menjelaskan bahwa Perjanjian Lama itu benar, tepat. Bisa dipahami ya? Oke? Hikmat dalam Perjanjian Lama, instruksi dalam Perjanjian Lama itu benar dan tepat. Maka kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa perkataan Yesus sendiri itu benar. Karena yang janji kan Dia, betul tidak? Dan Dia tunjukkan secara fisik. Ini loh, 3 hari kemudian aku bangkit. Berarti perkataan Yesus benar. Kalau yang sulit saja dibuktikan benar, maka kesaksian yang lain dinyatakan sebagai benar. Bisa dipahami? Layak dipercaya, layak untuk dipegang. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi waktu Yesus bangkit itu Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan hanya perayaan bahwa Yesus menggenapi bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Enggak, itu menggenapi, itu juga sebuah perayaan bahwa janji-janji Yesus yang lain itu juga adalah sebuah kepastian. Bukan keyakinan semata. Bukan keyakinan seperti teman-teman kita misalnya gitu kan. Iya saya yakin, ya semoga atau gimana gitu. Enggak, satu kepastian bahwa aku yakin Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan sebagainya. Next. Sama seperti kebangkitan adalah bukan mitos. Maka janji Allah juga bukan mitos atau keyakinan belaka. Beda dengan para motivator. Motivator memberikan keyakinan sifatnya mitologi, betul lah ya? Anda kalau rajin pasti sukses gitu, pasti sukses kayak gitu kan, bisa begitu. Itu keyakinan yang mitos, karena begini, kalau kita survei dari 100 orang yang hadir, belum tentu semuanya sukses, betul lah ya? Mereka bahkan berani mengatakan dari setiap seminar yang mempraktekannya dan yang mempercayainya dan melakukannya dan berhasil sukses itu paling cuma 15-20%. Berarti itu keyakinan semata. Tetapi ini Yesus bangkit menunjukkan janjinya tergenapi, maka janji Yesus itu bukan sebuah mitos. Maka begini Bapak Ibu, sepasti Yesus itu bangkit, demikian juga janjinya adalah sebuah kepastian. Sekali lagi, waktu kita mengingat bahwa Yesus bangkit bukan hanya menggenapi satu janji, bukan hanya memastikan satu janji, bukan hanya memvalidasi satu janji, tapi satu janji itu membuktikan bahwa seluruh janji adalah sebuah kepastian. Maka saat kemudian kita khawatir, kita percaya sudahlah Tuhan pasti pelihara, itu keyakinan yang tidak salah. Saat kita merasa gundah gulana, aku percaya Tuhan akan kasih damai sejahtera. Itu bukan sebuah keyakinan mitologi atau mungkin keyakinan atau kepercayaan untuk memotivasi diri. Bukan, itu sebuah realita. Damai sejahtera adalah sebuah realita. Layak dipegang, layak dipercaya. Aduh, aku kalau ngampuni dia rugi. Tapi aku tetap mengampuni. Apapun itu resikonya. Saat Anda mengatakan bahwa mereka yang mengampuni, justru mereka kemudian mengusir iblis, tidak memberikan kesempatan bagi iblis, itu sebuah realita. Yang mungkin hari ini kita tidak pahami, besok kita nggak pahami. Tapi kita yakin dalam beberapa hari kemudian, bulan kemudian, atau mungkin setelah kematian baru kita tahu bahwa ternyata itu memang adalah sebuah kepastian. Next. Tidak usah saya sebutkan Bapak Ibu. Ini janji Kristus, janji dari mulut Yesus. Saya nggak bilang janji dalam Perjanjian Lama, atau mungkin janji dari surat-surat Perjanjian Baru. Ini janji dari mulut Yesus.
Bahwa dia akan menyertai, memberikan kelegaan, memuaskan kita, kemudian kita akan menerima doa kita tidak akan lapar, tidak akan berjalan dalam kegelapan, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, dan kemudian kita juga akan memiliki apa? Damai. Ini dari mulut Yesus. Nah sekarang kita mau lihat janji ini. Ya kan? Ini keyakinan motivasional atau ini sebuah kepastian? Setelah kita belajar bahwa kebangkitan Yesus memastikan bahwa janji yang paling sulit itu digenapi, maka kita yakin ini semua adalah sebuah kepastian. Maka kita punya alasan kuat untuk menyingkirkan kekhawatiran kita, menggantinya dengan ayat firman Tuhan ini dalam hati dan jiwa kita. Bisa dipahami? Kenapa? Karena janji Yesus lebih pasti dibanding kekhawatiran kita. Betul tidak? Survei mengatakan 80% ketakutan kita tidak terjadi. Tapi kebangkitan Yesus memastikan bahwa ini 100% terjadi. Kan lucu kan Bapak Ibu? Bapak Ibu berpegang yang 20% meninggalkan yang 100%. Kan konyol, betul tidak? Lebih baik kita pegang yang 100% valid, kan gitu ya. Daripada yang 20%. Nah kalau misalnya gini, ya kan satu orang berkata begini, tiang sebelah sini ini kuat loh menahan gempa. Berapa persen Pak? 100% gitu kan. Terus tiang ini berapa persen Pak? 20%. Terus gempa terjadi kayak kemarin. Bapak Ibu pegang yang mana gitu? 20% atau yang 100% gitu kan? 100% kan? Terus ada yang pegang 20%. Loh kenapa? Saya ingin segera ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya itulah, itu lain itu cerita itu. Kita nggak bisa ungkit-ungkit, kita nggak bisa lawan itu. Gitu kan. Janji Yesus lebih pasti dibanding kekhawatiran kita. Karena itu berusaha menyingkirkan kekhawatiran adalah sebuah tindakan yang bijak sana. Sama seperti Bapak Ibu membangun sebuah rumah di atas sebuah batu dan bukan pasir. Menyingkirkan perasaan yang tidak enak kayak Tuhan tuh jauh ya, tapi firman Tuhan berkata Tuhan beserta. Ya udah singkirkan pikiran itu. Ambil yang ini. Dengan segala kondisi saya Pak, kesulitan yang saya hadapi, kebangkrutan mungkin, penyakit mungkin, ya kan, saya dikhianati teman mungkin misalnya begitu. Kok rasanya saya ini tidak dikasihi Tuhan? Dan saya mau tanya, Yesus berkata apa tentang kita? Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Terus mana yang kita pegang? Hikmat kita sendiri, kesimpulan kita sendiri, atau hikmat dan janji Tuhan? Kalau kita kemudian menyingkirkan yang 100% solid, berpegang pada 20% yang solid, bukankah itu ada suatu kebodohan? Tapi kalau kemudian kita berpegang pada firman Tuhan, meskipun kita tidak merasakannya, meskipun kita tidak bisa puas dengan janji Tuhan, gak bisa melihat, tapi dengan berpegang pada yang solid, adalah sebuah kebijaksanaan. Saat gempa, orang yang pegang 20% sama yang 100%, gak kelihatan kan hasilnya Bapak Ibu. Tapi waktu pegang 100% kita bisa bilang, orang ini bijak, sana orang ini tidak bijak. Bisa dipahami ya? Ya ini semua janji Tuhan. Oke, Bapak Ibu kalau mau catat juga boleh, ya kan, mau foto juga boleh gitu kan. Oke, jangan bersama dengan saya nanti merusak janji Tuhan Bapak Ibu. Bercanda. Ya kan. Oke. Guyon. Janji Tuhan tuh indah, tapi yang khotbah sebelahnya kok enggak indah-indah gitu ya. Bercanda ya kan. Oke. Nah, next. Bukankah Yesus sendiri juga mengamininya? Mengatakannya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berapa batu Bapak Ibu? Ayo, pentingnya bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia di sini. Berapa batu? Bahasa Inggris juga rock, nggak pakai S. Berarti membangun bukan di atas pondasi berbatu. Ya biasanya kalau kita mau bangun rumah kan harus batu. Batunya apa gitu kan? Batu kali atau batu kapur bisa gitu ya. Oke, harus batu. Batu-batu. Tapi yang Yesus katakan di atas satu batu. Nah, siapa yang bisa ngancurin satu batu Bapak Ibu? Dan ayat ini dalam konteks zaman Yesus belum ada eskavator, betul tidak? Belum ada TNT, belum ada bom, belum ada granat yang baru meledak sekarang. Satu batu besar Bapak Ibu.
Jadi saat orang mendengar perkataan Yesus, memegangnya, melakukannya, dia kayak orang yang membangun sebuah rumah di atas batu. Dan orang itu bijaksana. Dan apakah batu itu? 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan batu karang itu adalah Kristus. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, memegang janji Tuhan, mengamininya, meyakininya lebih dari kekhawatiran kita, lebih dari kegalauan kita, lebih dari situasi kita. Kita ini sedang membangun diri di atas Kristus. Pak, saya mau bertumbuh, gak ada cara lain. Anda harus bertumbuh di atas Kristus. Anda harus susun bata satu persatu di atas Kristus. Bagaimana saya caranya? Dengan mengambil firman Tuhan dan menjadikannya kepastian di dalam hidup kita. Amin. Tapi janji Tuhan pasti enggak? Nah, kebangkitan Yesus terbukti pasti. Oke, kebangkitan Yesus juga adalah penggenapi janji yang pasti. Maka yang lain pasti. Ya, seperti sebuah iklan yang pasti-pasti aja deh. Betul ya Pak Ibu ya? Oke. Nah, jangan pilih yang enggak pasti ya. Apalagi yang coba-coba. Nah, sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah sejauh manakah kita sudah menaruh diri kita di atas batu karang? Ya kan? Dan kalau kita kemudian mengambil firman Tuhan dan membangunnya di dalam jiwa kita, percayalah, itu adalah sebuah langkah yang bijaksana. Tapi gak layak orang ini diampuni, Pak. Gak pantas, rugi. Saat Anda kemudian tetap berpegang pada firman Tuhan dan mengampuninya, meskipun jiwa Anda berkata, rugi. Anda adalah orang yang bijaksana. Maka orang yang kayak gini, ketika mendirikan rumah di atas batu, masalah apapun dia tetap tegar dan kuat. Kalau hari ini kita khawatir, kalau hari ini kita masih menyimpan dendam, loh, ini masalah kita loh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau ini bukan masalah kita, nggak mungkin ada ayat firman Tuhan mengatakan ampunilah, betul ya? Karena ada perintah, maka itu menjadi masalah kita. Semua kita punya masalah ini. Tapi mari kita mau bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan. Dan percayalah bahwa perintah dan instruksi Tuhan itu adalah pasti. Next. Kebangkitan tubuh Kristus menyatakan bahwa kepastian kebijaksanaannya. Saudara, banyak di antara kita ketika kita mengalami pergumulan, kita bertanya, Tuhan mengapa? Betul ya? Oke. Kayaknya Tuhan ini sepertinya melakukan kesalahan gitu ya. Dulu waktu saya remaja, mungkin saya sudah pernah sampaikan ini ya. Saya pandang diri saya itu begini, Tuhan, langit dan bumi kau ciptakan begitu indah. Bunga-bunga kau ciptakan dengan sempurna Tuhan. Segala sesuatunya baik. Tapi Tuhan, ketika aku melihat wajahku di depan cermin, sepertinya kau melakukan sebuah kesalahan, betul ya? Kenapa kau ciptakan saya hitam, pendek, dekil, ya kan, hidup lagi ya gitu kan. Saya marah sama Tuhan gitu loh. Kenapa muka saya kok bukan muka Tom Cruise? Ya kan, badan saya seperti Adi Rai gitu kan. Oke, paling enggak saya turunan Sultan Brunei gitu kan. Gitu. Saya merasa bahwa Tuhan tuh nampaknya salah. Saya merasa bahwa Tuhan itu kayaknya kurang bijak, betul lah. Apalagi ketika kita mengalami sebuah masalah yang besar, kok kayaknya Tuhan ini kurang bijak. Mari hari ini kalau mungkin kita merasa itu, mari kita konsultasikan dengan firman Tuhan. Kita konsultasikan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat Yesus disalib, kacau nggak peristiwa itu? Kacau ya? Murid lari, oke. Yang satu mengkhianati, dibeli dengan 30 keping uang perak, betul ya? Oke. Terus kemudian dipukuli, dicambuki, kemudian ditaruh di depan mahkamah, dituduh sesuatu yang kamu menghina Allah. Padahal dia adalah Allah yang jadi manusia, betul ya? Kan aneh kan Bapak Ibu ya? Difitnah, kemudian dipukuli, ditonjok, diludahi. Yang satu mukul orang Yahudi, yang satu mukul orang Romawi yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang nyembah dewa-dewa, mukulin Yesus dan sebagainya. Belum lagi kemudian dia diarak dari tengah kota, harus dibawa keluar kota, ya kan? Di Golgota, dan itu adalah tempat sampah Bapak Ibu. Dan waktu Yesus disalib, itu tempat penyalipan. Bapak Ibu tahu, itu bukan tiba-tiba, ayo kita bikin tempat baru untuk menyalibkan Yesus. Enggak, itu tempat biasa orang menyalibkan.
Dan Yesus harus dibawa ke sana gitu kan. Dianggap musuh, dianggap sampah, dianggap tidak berguna. Bahkan penjahat yang di sebelah Yesus berkata, kayaknya kamu terkutuk deh gitu kan. Wah, kacau semuanya itu. Tetapi ternyata di balik kekacauan itu semua, Tuhan itu bekerja loh Bapak Ibu. Tiap detik, tiap momen, sampai kemudian mau dipukul kaki Yesus nggak jadi. Ternyata waktu Yesus mau dipukul, tempurung kakinya nggak jadi, menggenapi firman Tuhan. Tidak ada satupun tulang yang diremukkan. Nampaknya seperti kejadian yang, gimana ya, kacau, chaos. Tapi ternyata kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang menghambat, ada tangan Tuhan yang mencegah, ada tangan Tuhan yang mengizinkan, ada tangan Tuhan yang juga mengatur, sehingga semua peristiwa menit-menit, detik-detik Yesus disalibkan, menggenapi puluhan nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Artinya bahwa ketika hidup kita kacau, bukan berarti Tuhan itu benci kita. Ketika hidup kita mungkin sulit, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak bijaksana. Justru Tuhan mengerjakan kebijaksanaannya. Next. 1 Korintus 2 ayat 7. Tentang kematian Yesus yang tampaknya kacau itu loh Bapak Ibu. Paulus ngomong gini, tetapi yang kami beritakan ialah, apa? Sama-sama kita baca. Hikmat Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi. Berarti kecerdasan Allah yang sudah ada sebelum Adam dan Hawa lahir. Betul tak? Berarti ini kecerdasan yang kekal, betul tidak? Kebijaksanaan yang kekal, hikmat yang kekal. Baru kita tahu saat Yesus disalib. Oh ini toh maksudnya para tokoh-tokoh perjanjian lama. Oh ini toh maksudnya kenapa kemudian Tuhan harus membunuh satu binatang untuk memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Oh ini toh kenapa kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk menyembelih domba supaya kemudian diusap di pintu supaya kemudian mereka umat Allah tidak mengalami kematian. Oh ini toh. Di balik kekacauan itu justru ada kebijaksanaan kekal yang Tuhan sedang munculkan. Artinya begini bahwa kesulitan yang kita hadapi, mungkin kekacauan yang kita hadapi, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kebijaksanaannya. Tuhan terus membawa kebijaksanaannya, Tuhan terus mengerjakan kebijaksanaannya. Bahkan kematian Yesus itu sudah dipikirkan oleh Yesus sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Betul ya, ada kata sebelum dunia dijadikan, sebelum Golgota itu diciptakan, sebelum tanah untuk Yesus kemudian ditaruh salib itu, bahkan kayu pohon itu belum diciptakan, Tuhan sudah membuat sebuah kebijaksanaan. Bisa dipahami ya? Oke, saya akan berikan contoh Bapak Ibu. Next. Ini dalamnya jam Rolex. Saya sih nggak tahu betul apa enggak ya Bapak Ibu ya, karena saya tidak pernah punya Rolex ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan jam Rolex pada saya supaya saya bisa menyelidikinya. Oh, saya bukannya apa ya, saya ingin menyelidikinya Bapak Ibu dan menunjukkannya kepada jemaat-jemaat yang lain. Guayamu Pak. Bapak Ibu bisa melihat bahwa bagian dalam jam itu kan rumit ya, betul ya? Rumit ya. Setiap gear, setiap skrup semuanya ditempatkan sesuai dengan maksud daripada pembuat jam. Dan kita bisa melihat apalagi kalau jam itu tidak pernah mati selamanya, betul ya? Oke, apalagi jam yang ada satu jam katanya Rolex itu sampai dibawa ke bulan itu juga nggak mati. Katanya begitu, saya juga tidak tahu. Sekali lagi karena saya tidak punya jam Rolex dan saya belum pernah ke bulan Bapak Ibu. Ya, saya baru ke matahari, ya kan? Itu pun kalau diskon. Belum pernah ke bulan, gitu ya. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu melihat ini semua, ya kan? Wih, pinter yang bikin jam ini ya. Oke, setiap detailnya itu keren gitu loh. Tapi tahukah Bapak Ibu, peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya itu sudah di planning Tuhan jauh-jauh hari. Gambarnya kayak gini. Yang pegang skrupnya itu Yesaya. Yang pegang gear kecilnya itu dari Daud. Gear besarnya dari misalnya Daniel. Itu kan firman yang sepanjang zaman yang mereka itu nggak pernah ketemu dan jaraknya itu ratusan tahun.
Itu semuanya kayak dalam satu rangkaian 1 jam yang berfungsi. Keren kan? Betul gak? Berarti sing gawe iki keren gitu loh. Betul gak? Dan saya meyakini bahwa apakah Tuhan berhenti melakukan hal yang demikian? Enggak, Tuhan masih melakukannya. Mungkin skrupnya ada yang pegang satu, Om Yo mungkin pegang gear kecil, Tante Lina gear yang besar gitu kan. Saya mungkin mangkoknya gitu kan. Loh, memangnya kenapa? Karena masih ada rencana Tuhan yang juga mau Tuhan penuhi. Apa? Akhir zaman di mana Tuhan memuliakan dirinya sebagai raja. Kita ini bagian yang Tuhan taruh di sepanjang zaman gitu loh. Artinya bahwa situasi hidup kita juga ada di dalam kebijaksanaan Tuhan. Saya beritahu. Waktu Daud memberikan skrup tentang, ya saya kasih ilustrasi ini biar gampang. Skrup tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kapankah kalimat itu keluar? Kalau Bapak Ibu lihat, hampir semua nubuatan tentang Yesus itu munculnya saat mereka mengalami kesulitan. Bukan saat mereka mengalami kebahagiaan. Contoh, orang yang duduk semeja dengan aku, dia mengkhianati aku. Merujuk tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Kapankah Daud mengatakan itu? Saat anak pertama putra mahkota daripada Daud memberontak melawan ayahnya, bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri supaya dia bisa naik tahta, supaya dia bisa menguasai Israel. Oh, aku melihat anak manusia yang datang pada yang lanjut usia untuk menerima segala umatnya dan dia akan menjadi raja atas segala bangsa. Kapankah itu? Itu nubuatan Daniel. Saat apa? Saat Israel ada di bawah kuasa Babel. Betul tidak? Yesaya juga demikian. Mazmur juga demikian. Mazmur tentang orang-orang akan menyalibkan aku dan aku nampak seperti orang yang terkutuk dan sebagainya. Itu saat Daud sedang disalah mengerti. Bisa dipahami? Jadi saat kesulitan hidup mereka, itu justru tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pintar mengatur hidup mereka. Itu juga tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pandai mengatur atau memberikan rencana hidup mereka. Tidak, justru di balik kesulitan itu Tuhan sedang mengeluarkan kebijaksanaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Seperti madu itu ya, kalau bisa madu itu hanya bisa diminum kalau diperas gitu, betul ya? Justru Tuhan itu mengeluarkan kebijaksanaannya, mengerjakan kemuliaannya dengan memeras hidup anaknya, memeras hidup umatnya. Bisa dipahami ya? Artinya begini, sekali lagi, apa yang kita mau ambil dari sini? Bahwa ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan tidak sedang meninggalkan kebijaksanaan. Kemungkinan besar Tuhan sedang mengerjakan kebijaksanaannya. Karena nubuatan tentang Yesus Kristus, semuanya berasal dari kesulitan umat Tuhan. Aku akan masuk dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Seperti siapa Bapak Ibu? Yunus yang ditelan ikan. Bukan Yunus yang sedang naik kapal, yang sedang santai-santai. Oh, laut dan samudra itu indah. Seperti Yunus yang ditelan ikan. Enak gak? Kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Yunus, itu ditelan ikan gak kayak film Pinocchio. Ya, kemudian bisa pasang api unggun, goreng-goreng ikan gitu kan. Kayu bakarnya ngambil dari kapal. Tidak. Yunus katakan, aku di dalam kegelapan dan diselumuti oleh rumput laut. Jadi apa? Dia betul-betul di lambung ikan yang penuh dengan cairan dan penuh dengan rumput laut yang gak bisa ngapain selain berdoa dalam hati. Tapi kesulitan Yunus dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kematiannya dan kebangkitannya yang merupakan titik puncak kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, kapan sih Tuhan paling dimuliakan? Itu bukan di akhir zaman. Tuhan itu paling dimuliakan saat dia disalib dan bangkit. Karena di situ kita bisa melihat kontras antara terang dengan gelap, manusia yang jahat dengan Tuhan yang sangat baik. Bahkan di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan masih berkata kepada mereka yang menyalibkan dia, Bapa, ampunilah mereka. Keren banget. Bapak Ibu cari deh, bongkar deh kitab suci agama lain. Mana ada Tuhan yang kayak gitu? Mana ada? Mau dewa siapa sih? Dewa Zeus? Kalau tersinggung, petir datang, betul ya? Mau dewa apa? Cuman hanya di dalam Alkitab seorang Allah itu masih bisa berkata kepada yang menyalibkan dia, ampunilah.
Saya berikan contoh lagi, next. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat contoh ini. Nah, grafiti ini ya. Grafiti tentang Alex Menos yang menyembah Tuhannya. Pernah saya tunjukkan ini? Betul ya? Pernah atau belum? Oh ya, oke. Belum kayaknya ya. Jadi Bapak Ibu, ini ditemukan di sebuah batu, tertulis sekitar dibuat tahun 200 Masehi. Nah ini kan banyak orang berkata begini, orang Kristen baru abad ketiga mengangkat Yesus sebagai Allah. Betul nggak? Pernah dengar itu ya? Gampang aja Bapak Ibu jawab itu. Ini loh batu, ini loh 200 tahun, 100 tahun sebelum tuduhan. Bahwa orang Kristen itu sudah menyembah yang tersalib. Nah itu tulisannya begini, Alex Menos CBT Theon, ini T-E-O-N gitu kan, ditulis di batu, Theon, menyembah Tuhannya. Bapak Ibu bisa melihat Tuhannya itu gambar apa? Dia yang tersalib, kepalanya dari keledai. Keledai zaman dulu sampai zaman sama zaman sekarang sama artinya, ya ini apa? Bodoh, betul tidak? Ini agama bodoh ini. Agama bodoh, goblok banget kok nyembah yang disalib, goblok banget gitu kan. Ya kan? Apalagi salibnya jadi anting, waduh. Jadi kalung gitu kan, betul ya. Bapak Ibu pernah lihat anting yang gambarnya kursi listrik gitu ya? Atau mungkin tali gantungan gitu, bunuh diri gitu ah? Ada enggak? Nggak ada kan, mengerikan gitu loh. Tapi Bapak Ibu pakai salib kok bangga, aneh kan? Antara kursi listrik sama salib, kursi listrik lebih mengerikan dan menyakitkan Bapak Ibu dibanding kursi listrik. Salib lebih mengerikan gitu kan. Nah CBT Theon, jadi kemungkinan besar ini adalah orang Romawi yang jadi Kristen. Dibuat ejekan, wah gitu, taruh batu lagi, semua orang bisa lihat lagi. Kira-kira batunya dihajar Tuhan dari langit enggak? Saat Alex Menos masih hidup. Sampai mati pun Tuhan biarkan batu penghinaan itu ada di situ. Nampaknya Tuhan tidak bekerja ya Bapak Ibu ya. Nampaknya Tuhan tidak membela. Tapi tahukah Bapak Ibu ketika batu ini ditemukan, sekarang ditaruh di museum. Betul ya? Wong kita nulis cinta aja Alex dan Devi, tanda love aja hilang, betul? Ini di batu ini penghinaan Yesus disimpan di museum. Dan memberitahu kepada kita semua bahwa orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Orang Kristen dari awal, sejak Thomas mencucukkan jarinya dia berkata, ya Tuhan Allah, Allahku. Orang Kristen dari awal tetap meyakini Yesus adalah Allah. Artinya begini, kalau boleh saya sampaikan begini, kayaknya waktu Alex Menos hidup Tuhan kayaknya tidak membela. Kayaknya Tuhan tidak menolong. Bahwa Tuhan ganti gitu ya mukanya jadi muka Yesus gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba ada muncul Yesus yang tersalib gitu kan. Dan semua orang Romawi bertobat. Enggak ada loh. Enggak ada pembelaan. Tapi kita bisa tahu bahwa batu ini menjadi bukti iman kita adalah iman yang historis. Bahwa Yesus benar-benar tersalib. Nampaknya Tuhan tidak membela, tapi kita bisa melihat ada kebijaksanaan Tuhan di dalam sejarah manusia. Next. Kesulitan yang kita hadapi bukan menandakan bahwa Allah itu lalai atau kurang bijak Bapak Ibu. Melalui kesulitan bisa jadi Allah menunjukkan kejeniusannya dan hikmatnya. Seperti yang pernah mungkin Oye sampaikan dalam khotbahnya, memohon hikmat dari Allah adalah salah satu cara untuk membuat perspektif kita sejajar dengan perspektif Allah di dalam memandang kesulitan kita. Jangan lari saat kemudian kita sakit. Jangan lari saat kita kemudian mengalami kegelapan dalam hidup. Jangan takut juga ketika kemudian kita ditinggal banyak orang. Ya kan, karena kita bisa percaya dan bisa tahu bahwa di balik kesulitan itu kebijaksanaan Allah terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dan itu pasti. Karena kekacauan di dalam Jumat Agung terbukti bahwa Tuhan itu bijaksana di saat Yesus bangkit. Next. Terakhir Bapak Ibu, ya agak cepat saja ini sebagian pengulangan dari yang sebelumnya. Kepastian penyertaannya. Untuk menjamin bahwa semuanya berlangsung dengan baik, sang bos harus ikut survei. Setuju ya Bapak Ibu ya? Seorang maunya, ayo saya mau produksinya agak cepat ya dinaikin ya. Bos mau gak mau harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa semua itu berjalan dengan baik. Dalam kisah Yesus mati di atas kayu salib, nampaknya semuanya kacau, tapi itu semua menggenapi perjanjian lama. Dan saya yakin justru di dalam upaya penggenapan itu Allah Bapa tetap bersama dengan Yesus dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sekali lagi, bahwa kekacauan hidup, kesulitan, kegelapan bukan menandakan bahwa Tuhan jauh, tapi justru Tuhan itu dekat. Next, belum lagi kemudian Yesus sendiri juga berkata,
Setelah dia bangkit dan mau pergi. Ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, kok sampai akhir zaman Bapak Ibu? Orang menikah, ya kan, sampai maut memisahkan. Bedanya di mana? Kok sampai maut memisahkan? Orang Kristen itu setia itu, ya kan? Loh, Tuhan juga setia. Cuman bedanya setia di dalam pernikahan dengan setia ya seperti yang Yesus katakan, bedanya di mana? Saat dalam pernikahan sampai maut memisahkan. Artinya setelah itu terpisah. Setelah kematian, betul ya? Tapi sampai akhir zaman, begitu kita meninggal dunia, Tuhan masih beserta. Sampai kapan? Ya sampai akhir zaman kita semua kemudian ada berkumpul di dalam kerajaan sorga. Bisa dipahami? Istri hanya menemani sampai opnam, gitu ya. Sampai momen kritis. Suami hanya bisa menemani sampai momen kritis. Tetapi percayalah ketika kemudian detak jantung itu berhenti, tit, gitu ya. Istri, suami tidak bisa menemani kita. Tapi Yesus masih menemani kita. Kok yakin Pak? Kok pasti Pak? Karena yang berjanji sudah membuktikan janji kebangkitannya. Amin. Amin. Next. Sekali lagi, gelap, kegemparan, upaya untuk menghina, ya kan, memalukan, mengerikan, oke. Bahkan Yesus dikira dikutuk Allah, bahkan sampai Yesus sendiri merasa ditinggal Allah. Namun tiap detail dari kegelapan itu ada dalam pengawasan, perhatian, dan penyertaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah kemudian saya meyakini sesuai dengan buku yang saya baca dari John Piper. John Piper berkata begini, setiap kesulitan kita tidak pernah sia-sia. Karena kesulitan kita justru mengerjakan kemuliaan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan di dalam kegelapan dan kengerian yang Yesus alami, justru Tuhan mengerjakan kemuliaannya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Bahkan Yesus berkata bahwa mereka yang menderita adalah apa? Kasih karunia. Mereka yang menderita di dalam Allah adalah kasih karunia. Maka saya kalau melihat seorang Kristen yang masih bertahan di tengah kesulitannya, di tengah problemnya, di tengah kegelapan yang dihadapi, itu orang yang hebat. Justru kita tidak memandang sebagai orang yang gitu kan, kasihan. Justru tidak, kita justru kita melihat mereka sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia, privilege. Oke. Next. Kematian dan kebangkitan Yesus memberitahu bahwa bagi anak-anak Allah tidak ada kegelapan yang permanen. Setuju ya? Kegelapan itu sementara. Oke? Juga tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada juga situasi yang tidak berpengharapan. Kenapa? Karena penyertaannya sepanjang jalan kehidupan kita adalah pasti. Oke, kegelapan ada masanya Bapak Ibu, tapi penyertaan Tuhan melampaui sepanjang masa. Enggak cuma kasih ibu, betul ya? Oke, kasih ibu sepanjang masa, betul ya? Tapi saya meyakini ya kan, setelah kematian lewat semuanya, betul ya? Tapi setelah kematian masih ada kasih penyertaan sepanjang masa, ya ini penyertaan Yesus Kristus. Oke. Nah, kita tahu next ya Bapak Ibu. Satu perenungan saya pribadi ya, oke. Kalimat kalau Bapak Ibu lihat konsep di dalam Alkitab, ya kan, kegelapan itu adalah lambang bahwa Tuhan itu tidak hadir, setuju ya? Oke, Allah digambarkan terang, oke. Dosa digambarkan gelap. Kenapa dosa digambarkan gelap? Karena Tuhan tidak ada di sana, terang tidak ada di sana. Kemarin juga Jumat Agung kemarin, ya kan, peristiwa Jumat Agung kemarin, Om Yu juga menyampaikan bahwa Yesus berkata, aku haus. Bapak Ibu kalau kita mendengar aku haus, ingat kisah yang mana dalam Alkitab? Kisah orang kaya dan Lazarus, betul ya? Ketika orang kaya masuk dalam neraka, dia berkata apa? Suruh Lazarus mencucukkan jarinya ke air, taruh ke lidahku. Berarti dia sedang haus. Tapi kemarin kita belajar, kehausan itu ditanggung oleh Kristus. Neraka itu ditanggung oleh
Kristus. Bahkan Yesus saat menanggung dosa kita, dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Betul tidak? Artinya begini Bapak Ibu. Kegelapan, kata Yesus, aku haus. Kemudian kata Yesus berkata bahwa Elo Elo lama sabachthani. Itu adalah keterpisahan yang harus Yesus tanggung karena dosa kita. Tetapi yang menarik adalah kemudian di atas kayu salib, setelah Yesus melunasi itu semua, dia berkata apa? Sudah selesai. Sudah lunas. Dan bukan hanya berkata sudah lunas. Yesus memastikan pelunasannya itu dengan dia bangkit. Artinya bahwa Bapak Ibu pasti tidak akan haus lagi. Bahwa kita semua tidak akan berkata Tuhan meninggalkan aku. Dan juga kemudian Tuhan juga tidak akan lagi kita tinggal di dalam keterpisahan dan kegelapan. Karena itu semua sudah lunas. Bisa dipahami ya? Dan kebangkitan memastikan bahwa itu memang benar-benar lunas. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa di dalam sepanjang masa sejak kita beriman, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa yang membuat Tuhan meninggalkan kita sudah dituntaskan oleh Yesus. Berapa persen? 100%. Bahkan Yesus sudah kasih stempel, sudah lunas, sudah selesai. Maka dengan demikian kita punya kekuatan ketika kita menghadapi kegelapan, kesulitan, problem, kita meyakini Tuhan masih beserta. Dengan demikian kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, karena semua apa yang Tuhan kerjakan, penyertaannya, kebijaksanaannya, dan juga janjinya adalah sebuah kepastian. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mengamini apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah dikuatkan, dikenyangkan, dan kita bisa melihat bahwa bukti janji penyertaannya adalah sebuah kepastian. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengamini apa yang menjadi karya dan kebaikan Tuhan. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Lalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau bukan hanya mati dan bangkit bagi kami, tapi Kau memastikan bahwa setiap momen kehidupan kami tidak lepas dari pengawasan-Mu, tidak lepas dari penyertaan-Mu. Dan bukan itu saja Tuhan, Kau bukan hanya meninggalkan kami di dunia ini dan menyertai saja, tapi Engkau juga memberikan kekuatan melalui firman-Mu dan janji-Mu. Dan kami bersyukur bahwa apa yang kami baca, apa yang kami dengar setiap minggunya Tuhan, apa yang kami renungkan adalah sebuah kepastian. Bukan hanya sebuah semangat, bukan hanya sebuah motivasi, tapi itu semua adalah kepastian. Bantu dan tolong kami Tuhan,
Berikan anugerah-Mu sekali lagi dalam kehidupan kami untuk menyingkirkan kekhawatiran kami. Menyingkirkan kekhawatiran dan ketakutan kami Tuhan. Menyingkirkan kegalauan Tuhan. Biarlah ganti dengan firman-Mu Tuhan. Ganti dengan kepastian di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang memastikan bahwa Tuhan janji-Mu solid. Kebijaksanaan-Mu pasti. Dan penyertaan-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.